keuangan. Nah, sebelumnya kita memulai pelajaran, saya minta untuk ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran di hari ini ya kita mendapatkan manfaat dan kalian bisa mengambil hikmahnya. Untuk ketua kelasnya, Cindy silakan untuk memimpin doanya. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kas kecil, di mana untuk kas kecil ini dibagi menjadi dua, yaitu kas kecil sistem fluktuasi dan sistem impres. Pertama kita belajar mengenai kas kecil metode fluktuasi. Dalam metode fluktuasi ini ada beberapa ciri-ciri ya sehingga dikatakan sebagai metode fluktuasi. Yang pertama, saldo dana kas kecil akan selalu berubah-ubah atau yang disebut sebagai berfluktuasi. Yang kedua, setiap transaksi pengeluaran kas kecil di sini maka bukti pengeluaran kas kecil dikumpulkan dan dicatat oleh kasir kas kecil ke dalam jurnal pengeluaran. Yang ketiga, pada saat pengisian kembali dana kas kecil, besarnya penggantian dana kas kecil ini dari kasir tidak harus sama dengan jumlah pengeluaran. Yang terakhir, pada saat penggantian atau pengisian kembali terhadap dana kas kecil dicatat dalam jurnal pengeluaran kas dengan mendebit akun kas kecil dan mengkredit akun kas. Dalam fluktuasi ini ada kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihannya, pengeluaran kas kecil yang terjadi langsung dibukukan oleh kasir, sehingga saldo kas kecil dapat langsung diketahui sewaktu-waktu. Yang kedua, kelebihannya dapat meringankan pekerjaan akuntan karena penjumlahan langsung dilakukan kasir kas kecil saat terjadi transaksi kas kecil. Kelebihan terakhir, jika terjadi kekurangan dana di tengah periode, bisa dilakukan penambahan dana kas kecil. Maksudnya di sini ini ada penambahan atau pemasukan kembali di tengah-tengah bulan. Ini diperbolehkan. Sedangkan untuk kelemahannya, pengelolaan dana kas kecil yang kurang efisien atau terjadi pemborosan karena kurangnya sikap hati-hati kasir kas kecil dalam pengelolaan dananya. Ini untuk kelemahannya, ya. Bagaimana prosedur pencatatannya? Nah, di sini ada langkah-langkah dalam prosedur pencatatan menggunakan metode fluktuasi. Pada saat pembentukan dana kas kecil akan dilakukan pencatatan dengan mendebit kas kecil dan mengkredit kas. Yang kedua, setiap ada pengeluaran kas kecil langsung dilakukan pencatatan dengan mendebit akun yang bersangkutan dan mengkredit kas kecil. Ketiga, pengisian kembali dapat dilakukan sebesar jumlah yang sama, lebih besar atau lebih kecil daripada saat pembentukan tanpa memperhatikan berapa kas kecil yang sudah dikeluarkan. Jadi secara garis besar dalam pencatatan metode fluktuasi ya, karena kita di sini masih tahap pencatatan jurnal kas kecil menggunakan metode fluktuasi, di mana waktu pembentukan dana kas kecil ya, maka kas kecil itu didebet dan kas bank atau kas umum yang kita minta dari manajer keuangan, biasanya kita meminta ya untuk pengisiannya itu dari bidang keuangan, ini masuk di apa? Kredit. Jadi kalau di sebelah kiri di sini adalah debit, yang di sebelah kanan adalah kredit. Pada waktu pemakaian dana kas kecil, nah ini di sini kita maksudnya mengeluarkan biaya-biaya pengeluaran. Nah ini kita menggunakan dari kas kecil. Maka semua pengeluaran di sini ini harus dicatat di pos, yaitu di kredit, jurnal kredit. Oh, maaf, mana ini? Debit.
dimasukkan di jurnal di kredit. Jadi setiap pengeluaran diambil dari kas kecil itu masuk di debit dan kas kecilnya di kredit. Kalau di sini pengeluarannya ini misalkan, oh di sini banyak lebih dari satu, ya dimasukkan secara 1/1. Jumlahnya berapa didebitkan, baru nanti ditotal seluruh dari pengeluaran kas kecil tadi. Misalkan, oh habisnya 700.000, maka pencatatan di kas kecil di sini masuk di kredit sebesar 700.000. Ya. Dari sini bisa dipahami? Bisa. Lalu pada waktu pengisian kembali dana kas kecil, nah di sini kita meminta untuk mengisi ya dana kas kecil kita. Ini dari kas kecilnya di sini masuk di debit, kas masuk di kredit. Pada waktu pengembalian dana kas kecil, nah pengembalian ini biasanya apa? Nah ini biasanya kadang kan, oh kas kecilnya terlalu besar nih harus dikembalikan, ya kan? Nah ini masuk di mana? Debit, ya. Kas kecilnya di kredit. Ya. Ini adalah pencatatan jurnal. Ya. Kita belum masuk untuk di laporan, kita masih di jurnal. Jadi bagaimana sih cara pencatatan jurnalnya? Ini contoh dari jurnal transaksinya ya. Ini contohnya. Misalkan di bulan April di sini pembentukan dana kas kecil sebesar 1.500.000. Ya. Keterangannya berbunyi kas kecil masuk di debit, kas masuk di kredit. Tanggal 4 dibayar rekening air bulan Maret sebesar 50.000. Ya. Maka di sini keterangannya biaya rekening masuk di debit 50.000, air ya 50.000, ini ada keliruan menulis ya. Terus kas kecilnya 50.000. Masuk di kredit benar. Ini sudah benar ya. Ini rekening air di debit 50.000, kas kecilnya juga 50.000. Jadi di sini intinya harus balance, harus sama antara debit dan kredit itu harus balance ya. Di tanggal 7 dibayar biaya telepon sebesar 50.000. Itu keterangannya biaya telepon masuk di debit 50.000. Ya, hasilnya masuk di kredit. Sebesar berapa? 50.000. Tanggal 15 diadakan pengisian kembali dana kas kecil. Keterangannya ya, diadakan pengisian kembali. Nah, berarti kita meminta kembalikan ini di tengah-tengah, otomatis berarti menandakan kas kecil sudah menipis. Di sini harus segera diadakan pengisian kembali. Kas kecil masuk di debit sebesar 1.500.000. Kas masuk kredit juga berapa? 1.500.000. Tanggal 25 dibayar biaya pembelian perangko sebesar 12.000. Maka keterangannya biaya perangko di debit sebesar 12.000, kas kecil di kredit 12.000. Di tanggal 29 dibayar biaya iklan ini sebesar 220.000. Maka biaya iklan masuk di debit sebesar 220.000, kas kecil juga 220.000. Masuk di mana tadi? Kredit. Ini untuk pencatatan jurnal transaksi ya. Jadi jurnal transaksi itu ini harus dicatat karena supaya apa? Seorang akuntan itu tidak bingung. Siapa tahu kalian ini nanti juga disuruh membantu di bidang keuangan. Jadi untuk mengenal debit dan kredit paling tidak
penugasan itu ada nilai loh ya, dari kerjasamanya, sikapnya bagaimana ya. Kalian ada rasa kerjasama enggak? Ada yang cuek apa enggak? Ada apa yang cuma setengah-setengah ikut gabung, ngale ya pergi, masuk lagi, gabung lagi, diskusi lagi, itu dinilai per anak ya. Jadi adanya dapat sendiri-sendiri. Ya. Belum tentu nilainya itu sama satu kelompok ini. Jadi tergantung dari kalian sikapnya gimana. Yang kedua, hasilnya nanti ya. Ini kamu kerjakan dengan yang kreatif. Kalau kamu pencatatannya itu memenuhi sesuai dengan prosedur, nilainya sangat baik. Kalau nggak sesuai, kok ada sedikit, ya pasti nilai juga akan turun sedikit. Ya, jadi benar-benar diteliti, didiskusikan, kerjasama yang baik. Ada yang tanyakan dari sini? Ada. Kalau sudah selesai seperti biasa ya, silakan hasil tugasnya dikirimkan melalui WA grup ya. Silakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Salah satu perwakilan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jurnal pencatatan kas kecil metode fluktuasi. Pengeluaran pada bulan Februari, aspek kecil termasuk ke dalam kredit, sedangkan kasnya masuk ke dalam debit. Pada tanggal 2 Februari, pengeluaran biaya langganan koran sebesar 50.000 masuk ke dalam kredit, sedangkan kas kecilnya masuk ke dalam debit. Pada tanggal 3 Februari, dibeli snack tamu sebesar 30.000 rupiah masuk ke dalam kredit, sedangkan kas kecilnya 100.000 termasuk ke debit. Pada tanggal 4 Februari, dibeli materai sebesar 14.000 rupiah masuk ke dalam kredit, sedangkan kas kecilnya masuk ke dalam debit. Pada tanggal 5 Februari, dibayar seminar sebesar 100.000 rupiah masuk ke dalam kredit, sedangkan kas kecilnya sebesar 100.000 rupiah ke dalam kredit. Ya. Ini hasil dari kelompok 1 ya, kelompoknya Lisa, mengenai pencatatan jurnal ya, yang sudah didiskusikan dari soal yang Bu Afifah berikan. Ya, silakan duduk di tempatnya. Terima kasih ya untuk partisipasinya. Ya, silakan duduk di tempatnya. Ya, dari sini coba kalian perhatikan ya hasil dari temannya penugasan ini tadi. Dilihat dulu ya. Kira-kira dari hasil pencatatan jurnalnya bagaimana? Salah. Sudah sesuai atau belum? Tidak sesuai. Oke, silakan dari kelompok 2 untuk perwakilan maju depan.
kas kecil masuk ke kredit 1 juta, sedangkan kas masuk ke kredit 1 juta. Pada tanggal 12 Februari, biaya makanan koran 50.000 masuk ke kredit, kas kecil 50.000 masuk ke kredit. Pada tanggal 15 Februari, tamu 30.000 masuk ke kredit, kas kecil 50.000 masuk ke kredit. Pada tanggal 14 Februari, beli materai 14.000 masuk ke kredit, kas kecil 12.000 masuk ke kredit. Pada tanggal 15 Februari, bayar seminar 100.000 masuk ke kredit, kas kecil 100.000 masuk ke kredit. Pada tanggal 6 biaya taksi 50.000 masuk ke kredit, kas kecil 50.000 masuk ke kredit. Pada tanggal 8 Februari, pemakaian ruangan isinya tamu 20.000 masuk ke kredit, 20.000 masuk ke kredit. Kas kecil 40.000 masuk ke kredit. Tanggal 10 Februari dibayar ongkos antar barang 50.000 masuk ke kredit, kas kecil 50.000 masuk ke kredit. Tanggal 12 Februari dibeli barang rumah 200.000 masuk ke kredit, kas kecil 200.000 masuk ke kredit. Dibayar tukang cat 100.000 masuk ke kredit, kas kecil 100.000 masuk ke kredit. Tanggal 18 dibeli lukisan dinding 100.000 masuk ke kredit, kas kecil 100.000 masuk ke kredit. Tanggal 19 Februari dibeli selek 50.000 masuk ke kredit, kas kecil 50.000 masuk ke kredit. Tanggal 23 dibeli buku besar 30.000 masuk ke kredit, kas kecil 30.000 masuk ke kredit. Tanggal 25 dibeli ATK 100.000 masuk ke kredit, kas kecil 100 masuk ke kredit. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan ini kita bisa lihat perbedaannya di mana. Nah, ini dari kelompok yang pertama ya, tanpa warna. Dia di kelompok kedua dengan warna kuning ini ya. Sekilas kita lihat memang ada perbedaan, sepertinya ada kebalikan ya. Iya. Sedangkan tadi untuk pencatatan jumlah kas kecil ya, kalau untuk pertama dalam pemasukan ya, kas kecil masuk di mana yang benar? Debit dan kas di kredit. Dari dua hasil teman Muni tadi, yang benar punya siapa? Kelompok mana? Yosi. Kelompok yang satu apa dua? Dua. Untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Senang? Senang. Kenapa? Karena bisa apa? Bisa jadi Alfa. Ini sepertinya bisa karena menggunakan apa? Microsoft Excel. Maka dari sini kita bisa simpulkan ya mengenai pencatatan jurnal. Metode fluktuasi apa? Bisa kita simpulkan. Kas kecil itu dananya tidak selalu Tetap. alias apa? Berubah. Jadi dari bulan sekarang dan bulan nanti pasti tidak akan Sama. Terus di dalam jumlah pengisian kembalinya ini tidak sama dengan jumlah pengeluaran. Mengeluarkan 1 juta bukan berarti kita nanti pengisiannya sebesar 1 juta. Tidak sama ya. Terus apa lagi yang ketiga? Pada pengeluaran dengan Ya pencatatannya tadi. Dalam pencatatannya tadi apa? Pada saat pengeluaran harus di jurnal di sebelah mana? debit. Nah, ya, benar nggak? Benar. Nah, tadi sudah pengeluaran harus di jurnal, yaitu pencatatannya di sebelah debit.
dalam pengisian dana kas kecil ya dengan metode fluktuasi ini dilakukan secara periodik ya. Di sini berarti diisi boleh di tengah-tengah bulan ya, apalagi kalau sudah mencapai tingkat minimum. Maksudnya apa? Kas kecilnya itu sudah tinggal ini, maka di sini harus perlu pemajuan. Sudah silakan untuk ketua kelas berdoa. Kita akhiri pelajaran hari ini ya. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kehadirannya dan hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi